Perkenalkan, nama saya Damar Santoraji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan yang sudah kami buat, yang bernama Jasain. Pada saat ini, semua hal dilakukan dengan cara online, mulai dari ojek online, kelas online, bisnis makanan online, bahkan sampai jualan online. Hampir semua hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan benda ini. Di dalam benda ini banyak sekali aplikasi yang beredar. Oleh karena itu, Jasain masuk ke dalam aplikasi juga. Apa itu Jasain? Seperti yang kita bisa lihat, Jasain merupakan platform atau online marketplace berbentuk website dan aplikasi, di mana masyarakat dapat mencari dan menawarkan jasa apa saja dalam batasan hukum. Jasa-jasa tersebut terdiri dari jasa yang berbentuk digital dan fisik. Jasa berbentuk fisik merupakan jasa di mana pembeli dan penawar jasa bertemu secara langsung. Contohnya seperti reparasi, konstruksi, atau jasa analog lainnya. Sementara itu, jasa digital merupakan jasa yang dilakukan secara daring. Jasa tersebut menghasilkan produk berupa file atau soft copy yang bisa dikirimkan. Kenapa harus jasa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa semua hal sekarang sudah dilakukan secara online. Oleh karena itu, perkembangan jasa sangat dibutuhkan. Apalagi di saat ini sedang wabah penyakit COVID-19. Semua orang secara tidak langsung terkena dampak dari penyakit ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau bahkan sulit mencari pekerjaan. Visi dan misi dari Jasain. Misi, memfasilitasi masyarakat Indonesia usia produktif, serta memanfaatkan keahliannya sebagai sumber penghasilan, memberikan kemudahan bagi mereka yang mencari jasa dengan melalui platform digital. Visi pertama adalah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia, yaitu dengan cara memfasilitasi keterampilan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada mengkapitalis sektor teknologi dan digital. Terus yang ketiga ada menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mendorong tingkat wirausaha atau wira swasta, serta memberikan kemudahan agar penawar jasa dan penjual langsung bertemu. Lanjut ke analisis SWOT. Strength atau kekuatan, yaitu keterbukaan platform terhadap jasa apa saja tanpa batasan selain hukum yang berlaku. Yang kedua adalah fleksibilitas, kustomisasi jasa sesuai kebutuhan, yaitu kita bisa mengatur jasa, harga, serta lokasi. Yang ketiga adalah keamanan yang terjamin, Jasain sebagai penengah antara penjual dan pembeli. Weakness atau kekurangan. Kekurangan pertama adalah modal yang besar. Yang kedua adalah ketergantungan ekosistem pada penawar jasa dan konsumen. Lanjut ke opportunity. Yang pertama adalah demografis Indonesia yang merupakan generasi paling handal teknologi dalam sejarah. Terus yang kedua adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mengendalikan teknologi. Yang ketiga adalah diversifikasi jasa. Perkembangan zaman menyebabkan diversifikasi jasa, kreativitas anak bangsa mendorong tercetusnya ide-ide jasa baru. Terus yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu adalah kecekatan untuk meraih kesempatan. Lanjut ke target pasar. Target pasar Jasain adalah masyarakat Indonesia usia produktif 16-64 tahun. Ditargetkan jumlah penawaran jasa lebih banyak 10% agar kapasitas jasa yang ditawarkan lebih beragam serta bervariasi. Terus yang terakhir adalah aspek rencana keuangan. Yang pertama kita ada pendapatan. Pendapatan pertama Jasain terdapat pada biaya administrasi. Di sini sebagai contoh 10.000 pencari jasa customer, 6.000 per transaksi. Nah, biasanya di sini kami naruhnya per minggu itu ada 2 transaksi dalam satu user. Maka terbentuklah pendapatan selama per tahun adalah segini. Terus yang kedua adalah pendapatan melalui komisi. Kami memotong biaya 10% sampai dengan minimal 10.000 dari hasil job atau pekerjaan yang telah diselesaikan. Pendapatannya segini. Terus ada pendapatan melalui top jasa. Di sini sifatnya adalah seperti paid promote, di mana kalian bisa menaikkan suatu penawaran jasa kalian menjadi di atas, jadi gampang banget dicari. Nah, di sini kami ada yang namanya bronze, silver, gold dengan biaya yang masing-masing relatif, 10.000, 50.000, 150.000. Lalu pengeluaran yang
lakukan di tahap awal adalah untuk membiayai programmer sebesar 10 juta. Nah, 75 juta ini adalah tahap kedua di mana kita sudah fokus pada penjualan dan agar tidak mengalami sistem error. Nah, ini untuk biaya nantinya. Untuk visualisasi website, kita cantumkan harga segini untuk mengeluarkan website. Terus lalu ada pengeluaran rutin di kemudian hari, yaitu sebesar biaya operasional 30% dari omset, biaya hosting 15-20%, biaya pengembangan development 15%, biaya pemasaran marketing 20% dari omset. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.